Salam Pramuka. Salam. Selamat siang adik-adik dan anak-anak. Hari ini kita berkegiatan pramuka ya. Ikuti dengan baik apa aja nanti yang akan dilakukan di kegiatan pramuka hari ini. Yang pertama, nanti dibuka dengan riang-ria dengan Kak Narni dan kakak-kakak pembina yang lain. Berikutnya nanti ada penjelasan sejarah pramuka yang akan dijelaskan oleh Kak Bina. Dan nanti juga pada bagian habis Kak Bina menjelaskan sejarah, juga ada tentang serba-serbi atau ya pengetahuan tentang pramuka yang akan dibawakan oleh Kak Yuli. Gitu ya anak-anak dan adik-adik ya, ikuti dengan baik. Oke, salam pramuka. Salam. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Siang anak-anak, salam pramuka. Salam. Terima kasih atas salamnya. Anak-anak yang terkasih, kita semua mengenal ya siapa Bapak Pandu atau pramuka sedunia. Ayo anak-anak masih ingat tidak? Oke, mari kita lihat gambar di sana ya di depan. Nah, itu adalah siapa anak-anak? Iya, Lord Baden-Powell. Lord karena dia mendapat gelar kehormatan. Berarti orang mana ya? Ya benar, karena gelarnya Lord, dia adalah orang Inggris ya. Dia adalah tentara Inggris. Tentara Inggris ini ternyata bukan tentara biasa ya, dia tentara hebat ya. Karena ketika dikirim ke pertempuran di mana-mana dia selalu menang. Nah, mengapa dia menang? Ternyata dia punya strategi yang jitu. Nanti kita akan melihat strateginya seperti apa. Nah, Lord Baden-Powell ini dia adalah sosok yang tidak manja. Sejak kecil dia sudah mendapat tantangan. Dia seorang yatim, bapaknya sudah meninggal. Berarti dia sepenuhnya diasuh oleh ibunya, oleh kakak-kakaknya. Sehingga dia menjadi terampil, sepak bola dia hebat, jago dia ya. Berburu dia hebat, berenang dia hebat. Pokoknya segala keterampilan dia pelajari. Karena dia tahu pasti akan berguna untuk kehidupannya kelak. Nah, yang di sampingnya ini adalah adiknya, Agnes ya. Agnes ini adalah tokoh pramuka putri kita. Nah, maka dalam gerakan pramuka, kalau yang laki-laki itu namanya adalah Boy Scout, yang perempuan adalah Girl Guide. Ya, ini adalah dua tokohnya ya, kakak beradik ya, hebat luar biasa. Mari kita lihat seperti apa sih Baden-Powell ini. Nah, ketika dia dikirim perang ke Afrika, anak-anak, bangsa Inggris ini harus melawan kelompok bangsa Belanda di sana. Suku Boer ya namanya. Nah, mereka berperang hebat. Ternyata pemenangnya adalah kelompoknya Baden-Powell.
Mengapa dia menang? Nah, kita lihat rahasianya. Mari kita lihat gambar berikutnya. Di sana perang itu ada di hutan yang lebat di Afrika Selatan ya anak-anak ya. Nah, di hutan yang lebat, orang tidak tahu jalannya harus belok kemana, menghadapi sungai, jurang, dan lain sebagainya. Maka kecerdasan Baden-Powell ini digunakan untuk berperang. Mari kita lihat pasukannya, mari kita lihat. Nah, ini adalah pasukan dari Baden-Powell. Apakah dia adalah sesama tentara anak-anak? Bukan, dia adalah anak-anak seusia kalian. Jadi ketika dia berperang, dia mengajak anak-anak di sekitarnya, usianya sekitar SMP, SD begitu ya. Dilatih untuk disiplin, mengenal lingkungan, kemudian menggunakan indera, segala inderanya, sehingga nanti bisa membantu dalam perang. Nah, membantunya seperti apa? Dia akan menjadi pemandu atau menjadi guide ya. Jadi kalau mencari jalan supaya tidak tersesat, nah itu jagonya tentara khusus dari Baden-Powell. Kemudian ketika dia akan mencari atau mengirimkan kode khusus, nah mereka adalah jagonya membuat sandi, mengirimkan sandi, berbagai macam keterampilan mereka miliki. Tentu saja kunci suksesnya adalah disiplin ya. Mari kita lihat seperti apa mereka. Nah, ini anak-anak. Jadi tentara-tentara Inggris akhirnya menang karena berkat apa? Tentara-tentara kecil ini, mereka bukan tentara tetapi memiliki keterampilan untuk membantu sesamanya. Akhirnya menanglah tentara Baden-Powell. Dia tidak hanya berperang di Afrika, dia juga berperang di India. Ya, kita mengenal ada film O'Hara ya. Nah, di sana anak-anak ini dilatih lagi bagaimana menggunakan indera penciuman, pendengar, peraba untuk membantu sesamanya. Nah, sejak itulah ketika dia pulang kembali ke negaranya, yaitu negara Inggris, maka anak-anak ini menjadi andalan dari negara. Rupa-rupanya anak-anak itu bukan sekedar yang senang bermain, yang senang bercanda, tidak. Kalau mereka berlatih dengan baik, berlatih dengan benar disiplin, ternyata dia bisa membantu orang lain, bisa menjadi guide atau pemandu. Maka sejak itulah, mulai dari tahun 1907, Lord Baden-Powell ini mendirikan Pramuka Dunia. Jadi usianya sekitar 13 tahun yang lalu ya. Nah, sedangkan Lord Baden-Powell ini lahirnya 163 tahun yang lalu. Jadi Lord Baden-Powell ini ketika dia sudah mulai pensiun, ternyata dia tidak mau berhenti. Dia terus berkarya. Dia mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang bisa diandalkan, yang bisa membantu orang lain, yang bisa membantu negara. Nah, kegiatan ini terus-menerus berlangsung, ternyata negara lain menjadi tertarik. Oh iya ya, di negara kita kan banyak pemuda-pemuda, coba kalau dilatih seperti itu, pasti akan banyak manfaatnya, akan menjadi manusia yang berguna. Akhirnya banyak negara yang mengikuti dan mereka sering berkumpul. Perkumpulan mereka, para pandu dunia, namanya adalah Jambore. Seperti apa sih Jambore ini? Mari kita lihat. Nah, itu anak-anak, ini adalah Jambore dunia dari berbagai negara. Lihatlah mereka. Apakah mereka sama anak-anak? Mereka berbeda. Dari negaranya berbeda, benderanya berbeda, seragamnya berbeda, tetapi mereka punya rasa persatuan yang kuat. Tujuan mereka adalah membangun negara, menjadi pemandu, menjadi anak yang berguna bagi siapa saja. Nah, ini anak-anak, kalau kalian nanti menjadi anggota pramuka, terpilih mewakili Indonesia, kalian bisa hadir di sana. Pokoknya asik anak-anak. Kita di sana akan melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan yang bermanfaat bagi orang banyak. Kita lihat berikutnya, Jambore ini. Nah, ini anak-anak. Jadi, tuh benderanya ya, Boy Scout, Girl Guide. Nah, mereka ada di antara di situ tuh mereka bersatu dari berbagai bangsa ya. Luar biasa, menyenangkan ya persaudaraan di dalam dunia pramuka. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah pramuka di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, gerakan pramuka ini sudah mulai ada. Gerakan ini menjadi semakin kuat ketika ada pergerakan nasional, ketika ada peristiwa kebangkitan nasional. Para pemuda kita mulai membentuk gerakan pramuka. Tetapi gerakan ini menjadi sah ketika Presiden Soekarno berpidato di depan MPRS mengumumkan bahwa gerakan pramuka ini
akan dijadikan sebagai sarana pendidikan di Indonesia bagi anak-anak muda. Maka resmi menjadi gerakan nasional. Nah, tepatnya pelantikan para pengurus pramuka itu adalah pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Kalau dari sekarang berapa tahun ya? Mari kita hitung. Ya, 59 tahun yang lalu. Nah, peristiwanya mari kita lihat inilah. Nah, ini Ketua Kuartir Nasional Indonesia yang pertama. Siapa anak-anak? Oke, kalau dilihat dari yang berjas hitam, beliau adalah Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX beliau sebagai wakil presiden. Hebat ya. Sekaligus beliau cinta sekali kepada pramuka. Coba lihat itu seragamnya. Pramuka lengkap. Jiwanya juga pramuka sekali. Kalau kalian pernah ke istana beliau, Keraton Yogyakarta, di sana ada museum ya. Nah, di dalamnya itu banyak peninggalan-peninggalan yang menunjukkan betapa cintanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini kepada pramuka. Walaupun raja, dia selalu dirayani, tetapi dia tetap senang dengan camping. Dia tetap senang dengan kegiatan-kegiatan pramuka karena beliau tahu bahwa itu banyak manfaatnya untuk kehidupan. Oke, jadi sekali lagi anak-anak, siapa bapak pramuka kita? Ya, beliau adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kapan gerakan pramuka lahir? Ya, gerakan pramuka lahir adalah 14 Agustus tahun berapa tadi? Ya, 1961. Itu hari lahirnya pramuka. Oke, baik anak-anak, mari kita lihat berikutnya. Anak-anak, pramuka itu bukan sekedar bertepuk tangan, beriang-riang, tetapi pramuka adalah pemuda bangsa yang giat membangun. Jadi kalian sebagai generasi muda, kalau berjiwa pramuka itu harus siap untuk membangun negara sehingga berguna bagi sesama. Jadi kalau yang namanya pramuka, dimanapun berada harus siap untuk membantu sesama membangun negara. Coba lihat di sana apa yang dilakukan. Ya, mereka sedang kerja bakti. Kalian juga begitu. Ketika kalian menjadi pramuka, jiwa pramuka, dimanapun ada orang yang butuh bantuan kita tanpa disuruh, sebaiknya bagaimana? Langsung menolong, membantu. Itu adalah pramuka yang sejati. Bukan seragamnya saja ya, tetapi jiwanya jiwa pramuka. Pasti kalian akan berguna dan kalian akan disenangi oleh sekitarnya. Karena apa? Ya karena dibutuhkan. Ya, pasti banyak orang yang senang dengan kalian. Tuhan juga bangga karena kalian mempersembahkan yang terbaik. Oke, mari kita lihat pramuka berikutnya. Oke, baik. Jadi anak-anak, kalau pramuka di Indonesia berkala mengadakan pertemuan nasional, pertemuan pramuka seluruh Indonesia. Namanya adalah Jambore Nasional. Nah, Jambore Nasional ini kalau kita ikuti ternyata benar-benar menyenangkan ya. Jambore Nasional yang pernah diadakan di Indonesia itu sering diadakan di Cibubur, Jakarta Timur, atau mungkin Sibolangit di Sumatera Utara, atau mungkin di Sulawesi, atau mungkin di Karangmalang. Jadi berbagai tempat memungkinkan untuk tempat pertemuan pramuka se-Indonesia. Maka anak-anak, marilah kita bangga menjadi anggota pramuka. Kita amalkan pengetahuan kita tentang pramuka, tenaga kita tentang pramuka, apa yang bisa kita sumbangkan kepada negara sehingga kamu benar-benar menjadi pemuda bangsa, generasi muda yang siap membangun. Selamat berjuang, selamat melaksanakan pengamalan pramuka, kepramukaan. Ya, Tuhan pasti akan memberkati niat baik kalian. Selamat siang, terima kasih, sampai jumpa. Salam pramuka. Salam. Tepuk pramuka. Luar biasa. Luar biasa, mantap. Halo adik-adik. Halo. Halo anak-anak. Anak-anak. Ya, kali ini kita mau nyari tahu lagi nih tentang ilmu-ilmu di pramuka, segala sesuatu yang ada di pramuka. Ya, bersama Kak Victor
dan Kak Yuli. luar biasa ya. Dengarkan baik-baik ya. Simak ini pertanyaannya, nanti jawabannya mungkin kalian bisa bermanfaat untuk kegiatan pramuka selanjutnya. Nah, apa sih yang ingin kalian tahu? Nah, Kak Victor juga ingin bertanya-tanya nih. Nanti Kak Yuli akan menjawabnya. Nah, Kak Yuli, Ya, Kak Victor ingin tahu juga nih, mungkin adik-adik di rumah ingin tahu pengurus-pengurus pramuka itu sebutannya apa saja sih, Kak? Oh gitu Kak Victor. Ya. Boleh anak-anak, adik-adik juga menyimak ya. Baik, untuk pangkalan di sekolah kita kan ada ekstra pramuka ya, anak-anak dan adik-adik. Nah, sebutan untuk di sekolah, kepala sekolah itu disebut sebagai Kagudep. Apa itu Kagudep, Pak Victor? Kagudep apa itu, Kak Yuli? Kepala Gugus depan. Jadi gudep itu singkatan dari gugus depan. Nah, kepala sekolah menjabat sebagai Kagudep. Nah, untuk selanjutnya Kak Victor. Ya. Nah, Bapak Ibu guru itu menjadi pembina pramuka di sekolah. Nah, Selanjutnya Kak Victor. ya, kalau pembina siaga apa namanya, Kak ya? Oh. Sebutannya, panggilannya. Panggilannya ya Kak Victor ya. Untuk anak-anak siaga yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun itu disebut pramuka siaga. Nah, pembina-pembinanya kita sebut sebagai Yahda untuk Pak Guru Ya. dan Bunda untuk Ibu Guru. Tetapi anak-anak untuk pembina pramuka kan banyak. Jadi Yahda dan Bunda ini yang selalu memimpin upacara. Kemudian ada pembina-pembina yang lain. Nah, panggilan pembina-pembina yang lain untuk Pak Guru dipanggil Pak Cik. Apa anak-anak? Pak Cik. Nah, untuk ibu-ibu guru dipanggil dengan sebutan Bu Cik. Begitu Kak Victor. Oh gitu. Itu yang siaga. Kalau Iya. yang penggalang? Nah, kalau penggalang itu sudah lebih tinggi, sudah lebih besar. Nah, adik-adik penggalang bersama dengan Bapak Ibu guru, para pembina, itu menyebutnya beda Kak Victor. Nah, untuk Bapak guru, Ibu guru, untuk pembina penggalang, itu sebutannya sebagai kakak. Lalu, para pembina menyebut adik-adik. Jadi hubungannya sebagai adik dan kakak, Pak Victor. Akrab. Jadi Akrab ya, benar. Ya. Oh begitu, berarti kalau penggalang kakak, Betul, manggil ya. pembinanya kakak. Jadi pembina manggil kalian dengan adik. Adik, Oh. ya. Oh kayak di rumah ya, Kak Tuh, Yuli. jadi akrab akrab, sekali, nggak ada, hangat. ya, Nah, begitu Kak Victor. Karena memang di pramuka itu butuh keakraban seperti itu ya, Kak, ya, Betul, dengan ya. pembina dan adik-adiknya. Selanjutnya, nah sekarang kita pakai baju pramuka nih Kak Yuli. Iya. Apa aja sih baju pramuka itu? Perbedaannya mungkin siaga bagaimana, penggalang bagaimana, kita juga perlu tahu ya. Iya. Lebih-lebih untuk anak-anak kelas 1. Oh iya. Baru masuk di kelas 1 sudah Ya. menjadi anggota pramuka karena usianya sudah mendekati 7 tahun. Betul kan anak-anak? Ya. Nah, anak-anak sekarang sudah memakai dengan seragam pramuka. Lalu untuk adik-adik penggalang yang baru ya, Oh, sekarang sudah masuk lagi, sudah masuk penggalang iya, Kak masuk Victor. penggalang. Nah, kemarin kan pakainya siaga. Siaga. Nah, sekarang udah menjadi penggalang. Nah, supaya lebih jelas bagaimana seragam untuk anak-anak siaga dan adik-adik penggalang, silakan lihat tayangan berikut ini. Nah, sudah lihat kan tadi tayangannya mengenai seragam pramukanya. Nah, kita mau tahu lagi nih berikutnya, yaitu ini nih,
kalau lagi hari pramuka biasanya itu kan latihannya terpisah Kak Yuli. Iya. Itu kenapa sih dipisahin? Oh itu, Ah. baik ya. Untuk anak-anak siaga itu latihannya dipisah dengan kakak-kakak penggalang. Nah, untuk anak-anak siaga satu kelompok besar itu namanya perindukan. Nah, jumlahnya besar. Itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Tetapi Kak Victor, Ya. mengingat tempat kita kan nggak cukup kalau dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu latihan bersama. Oleh sebab itu, yang latihan di sekolah hanya untuk siaga yang sudah usia di kelas 4. Mengingat tempatnya tidak cukup. Nah, untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kegiatan pramukanya bersama Bapak Ibu Pembina di kelas Ya. atau diatur oleh wali kelas masing-masing. Nah, kemudian perindukannya jumlahnya banyak, lalu dibagi kelompok-kelompok. Nah, setiap kelompok di dalam kegiatan pramuka siaga itu disebut sebagai barung. Nah, anggotanya berapa? Antara 8 sampai 10 anak. Lalu satu kelompok itu mestinya ada pemimpinnya. Oh, iya. Nah, ketuanya disebut ketua barung. Nanti kelompok barung. tadi namanya barung, Barung. anak-anak ya, dinamakan barung. Lalu lambang dari setiap barung itu menggunakan warna. Iya, benar. kalau siaga kan seneng Kak Victor, warna-warni. Ada barung merah, putra dan putri, Iya. barung hijau, putra putri, barung oranye dan sebagainya. Jadi menggunakan warna Kayak sehingga pelangi ya. iya, senang. Lalu bagaimana dengan penggalang? Penggalang juga sama, satu rombongan besar. Itu biasanya yang ikut di kegiatan penggalang kelas 5 dan kelas 6. Nah, karena jumlahnya besar juga sama, dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, namanya regu. Nah, kemudian satu regu juga dipimpin oleh satu anak ketua regu, Ya. yang biasa disebut dengan Pinru. pinru, pemimpin Pinregu. regu. Nah, benderanya beda Kak Victor. Benderanya Kalau bagaimana? siaga menggunakan Warna, warna-warni, tetapi kalau penggalang menggunakan untuk anak putri, penggalang putri itu menggunakan nama-nama bunga. Oh iya, nama-nama bunga. Sedangkan untuk penggalang putra menggunakan nama-nama hewan. iya. Misalnya, regu anggrek. Itu untuk putri kayak. Iya. Regu singa. Singa untuk laki-laki. Iya, untuk laki-laki itu pembagiannya seperti itu Kak Victor. Gitu. Iya. Wah, luar biasa ya regu-regunya ya. Aku mau nanti regunya regu serigala, berarti itu regu laki-laki kayak. Iya, betul. Nah, kalau kalian yang perempuan regunya misalnya regu mawar, suka mawar. Tapi nanti kan dipilih juga ya Kak ya nama-nama regunya ya. Iya. Oke. Adik-adik penggalang bisa memilih atau nanti karena kakak-kakak pembina biasanya menyiapkan tanda-tandanya. Iya. Nah, tanda-tanda regu atau tanda-tanda pramuka, simbol-simbol pramuka itu apa aja sih Kak Yuli? Ya. Yang ada di baju nih. Iya, ini ya Kak Victor sudah ada. Karena kita tinggal di wilayah DKI Jakarta, maka kita punya ikon. Ikonnya apa? Monas. Tugu Monas. Iya, ada nama Kuartir Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jadi ini dipasang di lengan bagian kanan. Tadi di tayangan seragam pramuka sudah jelas ya. Kemudian ada namanya Jakarta Selatan karena kita tinggal di Jakarta Selatan. Iya. Kemudian Kak Victor, setiap gudeg itu punya nomor gudeg masing-masing. Iya. Nah, kita tuh harus mendaftarkan ke dinas karena memang pramuka ini diakui oleh negara. Maka setiap pangkalan, ya setiap sekolah memiliki nomor gudeg masing-masing. Nah, nomor gudeg itu juga dibedakan antara putra dan putri. Nah, untuk nomor putri itu nomornya genap. Sedangkan putra nomornya ganjil. Nah, untuk gudeg kita yang putra nomor 06053. Sedangkan untuk putri nomor 06054. Nanti dipasang juga di baju kita. Begitu Kak Victor. Oh, gitu. Nah, untuk lambang pramukanya?
Oh, Nah, itu yang paling lambang penting tuh. pramuka Iya. ya? Iya. Lambang pramuka Indonesia, silakan lihat tayangan berikut ini. Oke anak-anak dan adik-adik, sudah banyak pengetahuan dari Kak Yuli dan tayangan tadi ya Kak ya. Iya, betul Kak Betor. Nanti penjelasan selanjutnya ada di pertemuan berikutnya. Sebagai penutup, kita nanti ada riang-ria. Oke Kak Yuli? Siap. Ya. Tepuk pramuka. Dadah. Dah, sampai jumpa Sampai di jumpa. lain kesempatan. Bye.